Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucipto, mahasiswa program Magister Ilmu Administrasi Publik, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini akan membahas mengenai e-government di Indonesia dan konsep Smart City Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Sebagai latar belakang, pada bulan Agustus 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyatakan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia serta meminta izin pada MPR. Rencana pemindahan ibu kota tersebut telah melalui kajian dari Bappenas. Presiden juga menekankan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya sebagai sebuah simbol identitas bangsa, tetapi juga merupakan representasi dari kemajuan bangsa. Ibu kota baru tersebut berada di tengah Indonesia di Pulau Kalimantan, di wilayah Penajam Pasar Utara, dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru negara Republik Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan IKN Nusantara. Rencana pemindahan ibu kota negara tersebut direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024. Pemerintah sendiri dalam informasi terkait ibu kota negara baru ini menyampaikan bahwa ibu kota ini akan memiliki visi smart metropolis yang tentu keberadaan jaringan internet menjadi kebutuhan yang sangat sentral. Pada 2 tahun terakhir ini juga kita, semenjak tahun 2020, kebutuhan internet juga sangat melonjak dikarenakan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, pola kehidupan yang baru lahir dan muncul seperti adanya kebijakan work from home, sekolah menjadi menggunakan media daring, dan sebagian besar perilaku manusia bertransformasi menyesuaikan diri ke bentuk digitalisasi. Pada sektor pemerintahan sendiri sebenarnya negara Indonesia telah mempunyai kebijakan untuk melakukan transformasi menjadi pemerintahan yang berbasis digitalisasi, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE atau lebih kenal kita dengan e-government. Pentingnya e-government sebagai salah satu kebutuhan didasari atas kebutuhan pemerintah yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Pada rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di atas tadi, maka rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah apa landasan dan bagaimana perkembangan e-government di Indonesia dan implementasinya kepada konsep ibu kota negara baru atau IKN Nusantara. Kemudian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis e-government di Indonesia. Pada landasan filosofis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara juga secara jelas mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan peran teknologi informasi komunikasi dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam bentuk perbaikan pada bidang pelayanan pemerintah serta perlindungan masyarakat berbasis teknologi informasi komunikasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka e-government merupakan salah satu pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warganya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terutama melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian landasan sosiologis, kita juga dapat melihat di sini bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani kelembagaan dan SDM, namun jauh lebih penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang menyangkut pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena sesungguhnya pemerintah itu berfungsi sebagai pelayan masyarakat atau pelayanan publik atau public service. Bagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan fungsi keadilan sosial. Salah satu dari bentuk keadilan sosial adalah menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan peraturan yang terkait dengan landasan penyelenggaraan e-government mutlak sangat diperlukan. Kemudian pada landasan yuridis, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dijelaskan bahwa setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di sini sudah tergambarkan bahwa tata kelola informasi, komunikasi, dan teknologi telah disyaratkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian kita melihat perkembangan e-government di Indonesia. Indonesia dewasa ini selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Pemerintahan Indonesia kini sedang mengimplementasikan sistem e-government di Indonesia. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya, inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-government, masyarakat juga ikut bisa mengontrol pekerjaan pemerintah. Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan sampai kepada e-health. Pemerintah Kota Surabaya bahkan sebagai contoh, bahkan sudah menerapkan Surabaya Smart Windows, yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinannya. Dampak positif yang diterapkan dari sistem e-government di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa secara leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu, sistem e-government juga dapat menekan anggaran biaya dengan teknologi online. Pekerjaan juga tentunya akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Kemudian kendala e-government di Indonesia, kita juga bisa melihat di sini bahwa kendala utama dalam proses e-government adalah kurang tersedianya infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga cenderung masih mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara publik, baik di pusat maupun di daerah, yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet, terutama pada institusi pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga institusi lain dengan item pelayanan yang sama atau government to government. Dengan kata lain, hal ini belum terakomodir dengan baik, terkoordinir dengan baik, dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor. Kendala lainnya seperti proses bisnis yang belum terintegrasi lantaran masih rendahnya budaya berbagai data dan informasi antar instansi pemerintah. Infrastruktur juga teknologi informasi komunikasi belum bisa menjangkau seluruh instansi pemerintah, dan lemahnya pengelolaan keamanan informasi di hampir seluruh instansi pemerintah. IKN Nusantara dengan konsep Smart City. Sejumlah alasan pemindahan ibu kota antara lain karena beban Jakarta yang terlalu berat sebagai pusat pemerintahan. Keuangan, perdagangan, jasa, bandara, dan pelabuhan terbesar di Indonesia ada di kota Jakarta. Ibu kota juga dipindahkan agar ada pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Selama ini hampir 60% perekonomian di Indonesia masih berputar di Pulau Jawa. Biaya untuk membangun IKN Nusantara diperkirakan lebih dari 466 triliun rupiah. Model pendanaan ini ditargetkan berjalan hingga tahun 2024. Dari pengalaman berbagai negara seperti Myanmar, Malaysia, Kazakhstan, dan Brasil, bahwa memindahkan ibu kotanya memang mempunyai hasil yang beragam. Memang tidak ada yang 100% bagus sekali, pasti ada catatannya, termasuk ketika ibu kota Amerika Serikat, Washington DC dibangun. Hal yang unik dari IKN Nusantara adalah
IKN Nusantara menjadi ibu kota pertama yang dipindahkan dari satu pulau ke pulau lain. Kemudian 75% dari luas IKN Nusantara atau sekitar 256.000 hektar itu masih dipertahankan sebagai kawasan hutan. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya pada proyek pemindahan ibu kota lain. Salah satu konsep yang akan dikembangkan di IKN Nusantara adalah kota cerdas. Bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kota ini sebagai kota cerdas? Kita harus terhubung secara digital. Tagline kotanya adalah globally connected, locally integrated. Kemudian direncanakan agar efisiensi dan efektivitas kegiatan warga IKN Nusantara didukung oleh infrastruktur dan ekosistem digital yang memadai. Ini akan membuat kualitas hidup di wilayah IKN Nusantara menjadi lebih baik. Digital connectivity dan ekosistemnya menjadi salah satu hal yang utama karena kita ingin IKN Nusantara menjadi smart city. Berarti urusan Internet of Things harus kuat, smart mobility harus kuat. Pemerintah akan membangun ekosistem yang lebih efisien. Karena kalau kita bicara soal digital, kita bukan hanya sekedar ingin meraih advance teknologi, tapi juga bagaimana hal itu dapat melayani kehidupan sehari-hari supaya lebih efisien. Kemudian konsep Smart City menawarkan sebuah solusi dalam meningkatkan dan mempercepat kebijakan pemerintah untuk mencapai e-government. E-government menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suatu Smart City dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita tiba pada kesimpulan di mana konsep Smart City menawarkan sebuah solusi dalam meningkatkan dan mempercepat kebijakan pemerintah untuk mencapai e-government yang kuat. Fondasi dalam Smart City adalah kehadiran e-government yang baik. Ciri dari Smart City yang baik adalah sustainability. Menjadikan e-government dengan baik dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat harus mendukung adanya sustainability. Teknologi yang bergerak cepat namun tidak diimbangi dengan birokrasi akan menjadikan pelayanan publik buruk di mata masyarakat. Sistem yang membangun kultur dari pemerintahan dan teknologi yang menggerakkan birokrasi diharapkan agar menjadikan tujuan Smart City di IKN Nusantara, yaitu quality of life, dapat tercapai. E-government menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suatu Smart City dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sebagai penutup, hal ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.